Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi biofisika tentang biomaterial, yang mana subtopiknya yaitu pengertian biomaterial dan hubungannya dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Yang kedua itu bagaimana sejarah biomaterial. Yang ketiga itu fungsi biomaterial bagi manusia. Yang ketiga yaitu persyaratan biomaterial dapat digunakan oleh tubuh. Yang kelima klasifikasi biomaterial beserta kegunaannya. Sifat-sifat biomaterial. Yang mana yang pertama yaitu pengertian biomaterial dan hubungannya dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Nah, pengertian biomaterial adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur komposisi, sifat, dan manipulasi material kedokteran gigi yang berkontak dengan jaringan keras atau lunak tubuh manusia, berinteraksi dengan sistem biologis untuk mengembalikan fungsi dan estetik di dalam suatu sistem stomagenik. Di dalamnya juga diuraikan mengenai perkembangan material, cara memilih dan mengevaluasi, serta pemakaian material di bidang kedokteran gigi. Selanjutnya yaitu sejarah biomaterial. Sejarah biomaterial untuk menggantikan organ manusia yang rusak dengan material tak hidup telah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu dari bangsa Romawi Cina yang memiliki peradaban kuno tercatat menggunakan emas untuk perawatan gigi. Pada masa itu perkembangan biomaterial diuji coba secara trial dan error terhadap tubuh manusia ataupun binatang. Namun tingkat kesuksesannya tidak maksimal. Selanjutnya itu fungsi dari biomaterial bagi manusia. Biomaterial ini memiliki fungsi memainkan peran utama dalam mengganti atau memperbaiki fungsi dari setiap sistem utama tubuh seperti implan, perangkat ortopedik, implan jantung, implan jaringan lunak, seperti implan payudara dan suntik kolagen. Implan gigi untuk menggantikan gigi atau sistem akar dan jaringan tulang di rongga mulut, termasuk juga seperti peredaran darah dan saraf. Selanjutnya yaitu persyaratan biomaterial dapat digunakan oleh tubuh, yang mana biomaterial adalah material yang mengalami kontak langsung dengan sistem biologis pada makhluk hidup. Material tersebut diharuskan memiliki beberapa persyaratan, antara lain tidak menimbulkan pengaruh buruk pada tubuh, memiliki ketahanan terhadap korosi, dan memiliki kekuatan yang baik, terutama kekuatan fatigue. Nah, yang selanjutnya yaitu klasifikasi biomaterial beserta kegunaannya, yang mana biomaterial diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi berdasarkan materialnya, yaitu polimer, komposit, keramik, dan logam. Dalam dunia medis, biomaterial berbahan logam adalah material yang paling sering digunakan untuk bedah tulang atau kebutuhan kesehatan yang lainnya. Dalam tubuh manusia, magnesium akan mengalami proses degradasi secara alami, sehingga tidak diperlukan tindakan operasi lanjutan untuk mengeluarkan implan. Akan tetapi, selain kelebihan yang dimiliki permanfaatan paduan magnesium, juga terdapat kekurangan, yaitu proses degradasi atau korosi yang terjadi sangat cepat, terutama pada larutan yang mengandung ion klorida seperti halnya dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat biomaterial, yaitu yang pertama daya hantar panas merupakan kemampuan bahan untuk memindahkan panas di dalam strukturnya. Selanjutnya sistem tahan panas, yaitu
sifat bahan yang tetap tahan pada suhu tinggi dan tidak membentuk lapisan oksida. Selanjutnya yaitu daya hantar listrik merupakan kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik. Nah, sifat-sifat biomaterial yaitu sifat mekanik adalah sifat suatu material yang berkaitan dengan kemampuan material untuk menahan beban. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan material untuk menolak deformasi terhadap beban. Yang kedua yaitu ada elastisitas, yaitu kemampuan suatu material untuk mengembalikan bentuk aslinya setelah beban ditiadakan. Yang ketiga ada plastisitas, yaitu kemampuan suatu material untuk terdeformasi secara permanen terhadap beban. Selanjutnya itu ada kekuatan, adalah kemampuan suatu material untuk menolak deformasi elastis. Selanjutnya ada keuletan, yang mana keulatan adalah kemampuan suatu material untuk meregang, menekuk, dan memelintir tanpa retak atau patah. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan biomaterial. Yang mana kelebihan dari biomaterial ini yaitu satu, logam. Logam itu kuat dan tangguh. Polimer yaitu kenyal dan mudah diproduksi. Yang ketiga itu keramik. Keramik itu memiliki kelebihan seperti biokompatibilitasnya tinggi. Yang keempat itu ada komposit. Komposit itu memiliki kelebihan yang mana kuat, dapat disesuaikan bentuknya. Nah, selain memiliki kelebihan, pastinya biomaterial ini juga memiliki kekurangan. Yang mana yaitu yang pertama tadi logam. Logam ini bisa korosi, berat jenis besar, proses pembuatannya juga lebih sulit. Nah, polimer ini kekurangannya tidak kuat, mudah terdeformasi, dan dapat terdegradasi. Selanjutnya yaitu keramik. Keramik itu mudah rapuh, tidak kenyal, dan tidak kuat ditekan. Selanjutnya yaitu ada komposit. Yaitu kekurangan komposit adalah proses pembuatannya lebih sulit. Nah, mungkin itu pembahasan kita pada materi biomaterial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.